banyak ke sini. Setelah beberapa hari gitu ya habis diribut itu, banyak yang datang ke sini. Apa katanya? Nah, langsung manggil pakai nama. Nah, di pikiran saya, kok orang baru, tapi langsung pakai nama. Tapi kenal nama gitu. Saya tahu orang barunya kan dia datang ke sini. Berarti berapa pisangnya? Pikir saya kan kalau orang nanya harga pisang berarti kan baru nih. Tapi dia tahu nama saya gitu. Pas saya tanya, kan tahu nama saya dari mana? Itu katanya. Tapi saya lihat di YouTube. Saya kesini pacaran itu banyak orang yang kesini. Sejak video Bapak tayang di YouTube, pernah nggak ada orang-orang jauh gitu Pak datang ke sini Pak? Ada. Orang dari mana Pak? Dari Bitung. Dari Bitung ada nyampe sini? Oh, dari Bitung. Kalau dari Cikupa Tiga Laksama ya memang udah ya kalau sering mampir ke sini juga dulu udah itu. Cuma kalau yang kemarin-kemarin dari Bitung, dari Pasar Kemis tuh, setelah dia lihat YouTube itu, dia bela-belain banget ya Pak ya? Orang baru buka, nggak ada yang nungguin beberapa orang di sini. Kita belum siap. Orang udah nungguin? Iya, belum ngadonin, belum ngiris, belum apa, nungguin. Mau goreng taruh habis terus gitu aja. Malah itu juga masih sampai keteter juga. Kalau sore. Adonan ini udah habis ya Pak ya? Ya, ini adonan habis. Tambahin dikit lagi ini. Ini kalau bedanya adonan itu sama adonan ini apa sih Pak? Cuma ada tambahan dari bumbu aja sih. Iya. Kalau bahan baku apa yang pertamanya sama yang pokoknya. Cuma di sini ada tambahan sedikit aja. Biasanya di pisang tanduk kan kebanyakan cuma satu adonan ya Pak ya? Ya. Nah, kalau sama Bapak Oji ini adalah dua adonan. Yang satu buat siraman yang ini ya Pak ya? Ini buat siraman. Ini buat adonan awal nih. Kalau untuk sehari ini biasanya paling banyak bisa menghabiskan berapa kilo pisang Pak? Saya kalau belanja 2,5 kintal itu sekitar ya sekitar 80 kilo ya. Itu kadang-kadang kan kita bukanya kan setengah hari. Ini aja dari pas mulai buka sampai sekarang Bapak belum mau duduk-duduk ya? Belum duduk ya? Duduk. Berdiri terus? Terus apalagi ini pas hari Minggu pas lagi hujan begini, orang-orang ya itu cari yang hangat. Jadi kita belum duduk, belum makan. Habis gimana? Kasihan orang datang nanti ke sini kosong. Di atas itu. Keranjang bapaknya itu kagak pernah kosong itu. Kosong habis lagi, habis lagi. Jadi saya bela-belain nggak makan, maksudnya telat makan, apa tuh ya supaya itu supaya itu tetap ngisi ya Pak. Tapi itu tetap kosong ya Pak ya, diisi ntar habis lagi, diisi habis lagi. Diisi kosong lagi. Tapi kalau untuk dagang pisang tanduk di sini apa cuma Bapak sendiri apa ada yang lain sih Pak? Kalau untuk wilayah Jasmine ini baru di sini ya, baru Bapak sendiri. Emang kalau Bapak dagang di sini udah berapa lama Pak? Kira-kira berapa lama? 4 bulan. 4 bulanan ya? 4 bulan. Adonan yang kedua kali nih Pak. Adonan yang tadi habis Pak? Habis ya. Kalau ini berapa kilo nih Pak? 3 kilo lagi. 3 kilo lagi ya. Kalau yang tadi 3 kilo habis berapa jam itu Pak? Itu tadi dari jam 10 aja. Dari jam 10. Oh, tadi Bapak buka jam 10 ya? Iya. Nah, udah habis 3 kilo, sekarang nambah lagi nih. Ini adonan yang kedua. Nanti kata bapaknya biasanya bikin lagi apa 2 kilo lagi ya Pak? Ya, ini nanti sekitar asar ini kalau enggak jam 5-an ini habis. Baru bikin yang ketiga. Bikin yang ketiga ya? Baru sekitar 2 kilo. 2 kilo. Tapi yang 2 kilo itu juga habis Pak biasanya? Habis. Alhamdulillah ya Pak. Kalau udah yang ketiga itu harus habis adonan. Ya standar sih, pas pulang pas habis. Jam 8 kalau nggak jam 9. Apa-apa aja sih Pak yang bahan-bahan yang ada di dalam ini Pak? Ini bahannya biasa aja, tepung
segitiga, saya pakai segitiga biru ya. Segitiga biru. Segitiga biru. Terus di sini juga ada apa namanya, rose brand, beras, ada juga tapioka, terus garam, gula. Pakai telur nggak Pak? Telur pakai telur ya. ada vanili, itu udah biasa itu. Udah, jadi sama aja adonan kayak biasa ya Pak ya, adonan satan biasa. Biasa aja. Kalau untuk warna enggak ya Pak ya? Pakai kunyit nggak Pak? Enggak, kalau kunyit enggak. Kita pakai pewarna makanan yang biasa. Toko. Saya itu pakai 3 kilo tepung terigu. Nah, ini tepung berasnya saya pakai 1 kilo 300 on itu gram. Ini kelihatan di sini aja nih. Ini adonan yang udah kelihatan super bagus ini nih. Kelihatan dari adukan gini. Nah, ini belum diendapin, ini udah kelihatan nih. Ngembangnya itu udah kelihatan nih, meripis ini. Udah kelihatan. Kita putar segini aja, kita diemin. Nah, itu udah langsung kelihatan. Iya. Emang mesti dicobain Pak? Ya, ini harus. Dari adonan, selesai ngadonin sebelum mau goreng, kita harus tes rasa. Harus tes rasa. Setelah rasa di adonan mantap, kita proses goreng. Bapak ini tidak pelit ilmu ini. Kan kebanyakan orang jarang tuh Pak yang mau berbagi ilmunya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Kalau Bapak sendiri kayaknya orangnya kagak pelit ilmu gitu. Kalau ilmu mas sebenarnya sih enggak, itulah, nggak perlu apa ya. Buat apa juga sih coba ilmu itu kan kita pelajari kan untuk dibagikan ya, untuk diamalkan gitu ya. Kalau kita nggak mau mengamalkannya ya terus buat apa lagi? Kalau untuk pengalamannya sendiri Bapak dapatkan dari mana Pak? Kenapa? Pengalamannya bikin adonan? Pengalaman dulu pernah ikut orang sih. Kita lihat-lihat aja selama dia proses bikin adonan, proses goreng, proses apa. Tanya ke dia, orang itu, ke bos saya itu, saya tanya, saya punya catatan ini udah bener belum? Kata dia, tahu dari mana? Saya jujur, selama di sini kerja saya ngeliatin gini-gini, saya catat. Tapi saya mau pengen nyempurnain, udah. Jadi catatan itu saya simpan, saya mantepin. Jadilah bekal tuh sekarang. Karena kalau kita ikut orang langsung minta resep, jarang-jarang Bang dikasih. Alasannya untuk bisa seperti ini harus melewati tahapan proses. Belajar dulu mirisnya, belajar dulu segala macamnya. Adonan itu paling terakhir katanya. Resep itu paling terakhir. Akhirnya ya udah, saya dengerin aja tuh, ikutin aja saya selama jualan sama dia. Saya intip aja, saya intip, tapi saya nggak diam juga, saya nyatet aja di buku, catat. Berarti itu namanya nyolong resep? Ya, nyolong resep dulu saya. Nyolong resep, setelah saya punya baru saya sempurnakan ke dia, baru minta izin baru. Kalau siapa aja yang mau belajar ya saya terbuka aja. Terbuka ya Pak ya? Terbuka aja, karena gimana ya, saya juga dulu kan bisa sekarang begini kan sama. Awalnya dari orang, iya, hanya dari orang. Jadi kalau ada orang yang mau datang ke saya mau belajar ya siap aja gitu, nggak apa-apa. Tapi ada syarat-syarat tertentu nggak Pak? Nggak ada. Yang penting dia mau belajar. Penting niat. Tapi kalau untuk Bapak sendiri takut nggak? Misalnya orang yang udah Bapak ajarin itu buka di sebelah Bapak, takut nggak? Nggak. Misalnya orang Bapak ngajarin orang nih, terus dia udah pinter, terus saingan sama Bapak gimana? Nggak apa-apa, kalau misalkan udah saya ajarin, terus dia misalkan bisa, terus dia mau buka usaha, nggak apa-apa. Bagus kok itu. Maksudnya bukanya di dekat Bapak gimana? Ya nggak masalah sih, karena kan itu kan nanti kan kesananya kan soalnya rezeki nanti. Rezeki yang ngatur ya. Soal buka misalkan dekat
saya misalkan di sini nggak masalah. Nah, abang yang di sebelah bapak ini siapa? Kemarin kan nggak ada. Nah, ini bos saya nih. Hah? Ini bos. Maksudnya bos gimana? Ini penyuplai barang. Penyuplai pisang. Oh, jadi bapak ini yang punya pisang tanduk. Ya. Kenapa bapak ini sekarang bantuin bapak? Ya, dari kemarin-kemarin juga dia udah sering bantuin. Sering. Ya kalau lagi nggak sibuk. Kalau bapak ini namanya siapa? Bapak namanya siapa, Pak? Barok. Hah? Mabu Barok. Selain abang jual biasanya pisang tanduk harga berapa itu? Kalau di tempat lain misalnya? Sama 6.000 juga. Berarti itu udah harga pasaran 6.000. saran. Kayak di pisang kita juga bawa kelapa tua, Oh, kelapa tua. kelapa muda, Kelapa muda juga ada. kelapa hijau asli. Abang itu agen apa gimana sih? Enggak, kita mah ambil dari petani langsung dari sana. Oh, iya. Berarti abang ini tukang supply kayak Bapak Oji gitunya? Tukang Ya. supply pisang. Biasanya kalau Bapak Oji itu mesin pisang berapa kilo, Bang? Juga kadang-kadang hampir 3 kintal satu jalan. Satu jalan Bapak Oji suka mesen 3 kintal tuh. Itu abang ngirimnya pakai mobil, pakai motor? Pakai mobil ya. Kalau untuk pisang tanduknya sendiri di daerah mana itu bang abang ambil? Itu kita ngambil dari Pantai Sawarna. Di mana? Pantai Sawarna. Pantai Sawarna. Ya. Daerah mana itu? Bayah sana. Deglang keluar. Pandeglang. Enggak, Bayah yang arah Kotok yang mau ke Pelabuhan Ratu. Oh, di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Misalnya Mas Lebak. Kalau abang sendiri ngambil dari petani harga berapa? 5.000. 5.000. Berarti abang cuma ngambil untung 1.000. Kalau abang sendiri aslinya mana sih? Saya cuma Ciomas. Kalau Bapak Oji aslinya orang Jasinga ya Pak ya? Ya. Orang Saya menurut Pak Oji ganggu apa enggak sih di sini? enggak. Enggak ya? Enggak, saya takutnya ganggu kan. Emang Mudah-mudahan dagangan Pak Oji selalu laris ya. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain pisang tanduknya Pak Oji, silakan datang aja langsung. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Jasinga Bogor. Lebih tepatnya sebelum Patung Singa ya. Untuk lebih tepatnya sebelum Patung Singa di samping Lotus Fried Chicken. Itu bukanya dari jam 10 sampai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya Pak ya. Paling cepat, kadang-kadang kalau telat juga nggak kebagian. Kadang Pak Oji lebih sering pulang cepat ya Pak ya, karena kehabisan. Karena Pak Ojinya juga nggak mau maksain katanya, nggak mau maksain dagang tuh di banyak tuh gimana, karena rezeki itu udah sesuai porsinya ya Pak ya. Ya Pak, saya mau balik dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Coba Bapak bilang dulu, jangan lupa subscribe Pak, bisa nggak Pak? ya. Teman-teman yang nyimak video ini jangan lupa subscribe ya, like, komen. Nah, itu bisa, itu bisa Pak. Tapi jangan lupa juga Mampir. mampir ke sini. Nah,